Selamat pagi, puji nama Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Di hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dengan tema menaklukkan pikiran, memulai dengan Tuhan. Ini adalah di mana sebelum kita beraktivitas, mulailah dengan hari ini dengan firman Tuhan. Mari kita lihat dulu di dalam 2 Korintus pada pasal 10, ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, artinya seperti ini. Sebelum kita berbicara kepada dunia ketika kita bangun pagi, mulailah dulu kita berbicara kepada Tuhan. Karena pagi hari adalah waktu yang paling menentukan. Sebelum tubuh sibuk, jiwa ini perlu diarahkan. Sebelum berbicara kepada siapapun, biarlah kita bicara kepada Tuhan terlebih dahulu. Sebelum pikiran kita sibuk dengan kekhawatiran, pekerjaan, atau rencana-rencana yang belum tentu terjadi, mulailah dulu dengan memikirkan Tuhan. Mengapa demikian? Karena pikiran kita itu sangat mudah dipengaruhi oleh emosi, dipengaruhi oleh berita, media sosial, perasaan kita sendiri, atau bahkan pikiran kita sangat mudah dipengaruhi oleh bisikan halus dari si jahat. Nah, jika kita tidak menaklukkan pikiran kita kepada Kristus di awal hari, maka sepanjang hari itu pikiran kita bisa memperdaya kita sendiri. Nah, yang berikutnya adalah pikiran itu harus ditawan. Ingat baik, ayat ini mengatakan pikiran itu harus ditawan, bukan dibiarkan liar. Firman Tuhan berkata, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini berarti bahwa ini bukan hal yang pasif, tapi ini merupakan tindakan yang aktif. Dengan kata lain, kita tidak menunggu pikiran kita tenang dengan sendirinya. Kitalah yang aktif untuk menawan, artinya mengikatnya, menundukkannya, menyerahkan pikiran kita kepada kehendak Kristus. Karena pikiran yang tidak ditundukkan itu bisa menjadi benteng atau stronghold, yaitu tempat bersembunyi bagi ketakutan, kecemasan, keangkuhan, dan kepahitan. Alasan yang kedua adalah karena pikiran yang tidak diajak bicara oleh firman itu dia akan bicara sendiri. Dan seringkali pikiran yang tidak diajak bicara dengan firman, dia akan menyesatkan kehidupan kita. Nah, untuk itu mulailah hari ini dengan ini. Yang pertama, sapalah Tuhan terlebih dahulu. Maksudnya bagaimana? Bangun dan katakan seperti ini. Selamat pagi Tuhan. Aku mau menyerahkan seluruh aktivitas di hari ini. Mari Roh Kudus, pimpin aku untuk selalu berjalan dalam kebenaran firman. Itu yang pertama, sapa Tuhan ketika kau bangun pagi. Bukan sapa WhatsAppmu, bukan sapa media sosialmu, tapi bangun pagi, langsung sapa Tuhan terlebih dahulu. Ya, ambil waktu itu dulu, ya kan? Meskipun ada pasanganmu di sebelahmu, di dalam kamar tidurmu, kalau engkau sudah menikah. Ingat baik, yang pertama, sapa dulu Tuhan untuk menyerahkan sepanjang hari itu ke dalam tangan Tuhan. Yang kedua adalah langsung ambil firman. Baca Alkitab, renungkan seratungan ayat firman Tuhan. Gak harus panjang. Kalau saudara mau baca satu perikop, silahkan. Yang penting, saudara membuka hati untuk mendengar Tuhan. Tahukah Anda bahwa pada saat Anda membaca Alkitab, segala manfaat yang ada di dalamnya, itu akan mulai bereaksi di dalam Anda. Pada saat Anda membacanya, di saat yang sama, Roh Kudus akan menjelaskan kepada Anda. Pada waktu Anda makan buah jeruk, Anda pernah mikir nggak benefitnya apa aja di dalamnya? Atau bagaimana dia akan bereaksi di dalam diri Anda? Anda nggak pernah berpikir. Anda cuma makan buah itu.
dan buah itu akan bekerja efeknya di dalam diri saudara. So, baca Alkitab, ketika Anda membacanya, maka itu akan bekerja di dalam diri saudara. Itu keuntungannya kenapa Anda membaca firman, dan setan takut ketika waktu-waktu Anda gunakan untuk membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Maka yang ketiga, mulailah hari ini dengan apa? Berdoa. Yaitu, Tuhan kuasai pikiranku. Artinya, serahkan apa yang menjadi rencana saudara sepanjang hari ini. Serahkan semua rencana, serahkan emosi, dan segala pergumulan yang saudara hadapi di sepanjang hari ini kepada Tuhan. Serahkan itu. Ingat baik, ini penting sekali untuk saudara berdoa untuk minta Tuhan menguasai pikiran saudara. Nah, 3 langkah tadi saudara lakukan, maka hasilnya seperti ini. Sepanjang hari, Anda akan lebih peka kepada suara Tuhan. Hasil yang kedua, Anda lebih mampu mengendalikan respons, bukan dikendalikan oleh perasaan. Seringkali yang membuat orang itu gagal atau berhasil tergantung responsnya atas segala peristiwa yang terjadi. Respons yang salah itu akan membuat hasil yang salah. Respons yang tepat itu akan membuat hasil yang spektakuler. Hasil yang ketiga, Anda akan hidup dengan kesadaran ilahi, bukan hanya reaksi manusiawi. Goncangan godaan akan selalu ada, tapi Anda akan hidup dengan kesadaran ilahi. Hasil yang keempat, Anda lebih kuat menghadapi godaan dan tekanan, karena pikiran Anda sudah ditaklukkan kepada Kristus. So, mulailah harimu dengan Tuhan. Biarkan Dia yang bicara lebih dahulu sebelum dunia bicara. Dengan begitu, pikiranmu tidak akan memperdayaimu, tetapi justru menjadi alat yang digunakan Roh Kudus untuk membawa damai, pengharapan, dan iman di sepanjang hari-hari Anda. Selamat menuai segala kebaikan Tuhan, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.